Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pemirsa, masih di Rumah Pintar Pemilu KPU Purbalingga. Podcast kali ini akan berbincang tentang pemutakhiran data pemilih atau daftar pemilih. Telah hadir bersama kami Bapak Paulus Widiantoro SEMM. Apa kabar Mas Paulus? Sehat? Halo, selamat siang Mas Satur dan teman-teman di Purbalingga. Kabar saya baik, sehat, dan semoga teman-teman Purbalingga juga sehat semuanya. Ya, Pak Paulus ini adalah KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Data dan Informasi, salah satu yang membidangi tentang daftar pemilih. Ya. Daftar pemilih. Mas Paulus, nanti saya lebih biar itu Mas Paulus saja. Ya masih muda, seumuran kita, masih muda masih lah. Seumuran. Ya, nanti saya sapaan akrabnya adalah Mas Paul ya. Mas Paul. Kita nanti ngobrol Mas Paul tentang daftar pemilih, mulai dari pemutakhiran data pemilih, apalagi yang sekarang daftar pemilih berkelanjutan ya, berkelanjutan. Banyak masyarakat yang bertanya gitu loh, ngapain KPU ngurusi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi mungkin nanti bisa diceritakan. Nah, ending pembicaraan kali ini memang harapannya adalah masyarakat itu paham dan lebih tergugah kesadarannya bahwa pentingnya daftar pemilih di pemilu maupun pemilihan. Ya. Nah, KPU kalau dulu adalah dengan periodic list ya. Sekarang adalah continuous list, periodic list di mana setiap tahapan pemilu maupun pemilihan itu ada pembaharuan data. Tapi kali ini ya, sudah berjalan ini adalah continuous list, di mana harus melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulan. Nah, yang mungkin mendasari ini, Mas Paul, kegiatan KPU seperti ini apa mungkin dari dasar hukumnya aja? Ya, terima kasih Mas Satur. Jadi terkait dengan pemilu, saya akan berbicara lebih pengantar dulu ya, bahwa pemilu itu ada dua hal yang paling krusial di Indonesia. Yang pertama, siapa yang mau dipilih dalam pemilu itu. Yang kedua adalah siapa yang mau memilih. Nah, terkait siapa yang mau memilih, kita punya slogan, pemilu berdaulat, negara kuat. Nah, bagaimana pemilu berdaulat itu? Pemilih berdaulat, negara kuat. Ya. Pemilih berdaulat pertama adalah kalau dia tercatat dalam daftar pemilih. Itu salah satunya, ada beberapa kita ya. Nah, pemilih yang tidak tercatat dalam daftar pemilih di Indonesia, kita kategorikan pemilih kelas 2. Karena apa? Walaupun dia bisa menggunakan pilihnya dengan KTP, itu ada syarat. Pertama, di lokasi TPS sesuai alamat KTP. Kedua, dia menggunakan suaranya jam 12 siang kalau surat suara masih tersisa. Jadi kan mereka tidak berdaulat kalau menurut saya. Ada kondisi yang harus dipenuhi. Nah, untuk menjamin ini, maka KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Seperti disampaikan tadi, dulu kita menganut sistem namanya periodic list. Tapi periodic list ini ternyata banyak kelemahan. Pertama, karena kita melihat bahwa data misalnya Purbalingga ini, data DPT terakhir yang kita punya kan 2020. Nah, kalau kita nanti pemilu 2024, kita mutakhirkan di tahun 2023, artinya data ini kan sudah mati selama 3 tahun, kalau tidak kita sentuh. Maka itu banyak keluhannya. Nah, karena itulah KPU melaksanakan sebuah pasal di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyebut bahwa proses pemutakhiran data pemilih dimulai dari KPU menerima DP4, lalu disandingkan dengan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan. Nah, pengertian dimutakhirkan inilah yang diterjemahkan dalam serangkaian regulasi yang dibuat oleh KPU, terakhir dengan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bahwa DPT pada pemilu terakhir ini harus dimutakhirkan setiap bulan. Jadi data ini data hidup. Jadi kalau ngomong DPT-nya Purbalingga, bukan lagi kita ngomong DPT pada Pilkada 2020, tapi DPT Purbalingga per
30 November. Nah, itulah yang kita laksanakan. Jadi regulasi yang sudah dibuat KPU adalah dalam rangka itu. Rohnya pertama, tadi, supaya pemilih berdaulat. Yang kedua, menjamin pemilih berdaulat itu, ternyata kita mengevaluasi pelaksanaan periodic list mengganti dengan continuous list. Itu Mas Catur, latar belakangnya. Jadi continuous list ini setiap bulan dimutakhirkan. Nah, Ya. Kita tahu bahwa mungkin KPU kan tidak memiliki badan ad hoc ini kan. Iya. Itu bagian daripada kendala. Nah, Iya. gambaran mungkin dari Mas Paul, hal upaya-upaya apa yang harus dilakukan barangkali. Ya. Jadi memang regulasi yang dibuat oleh KPU dan rencana besar yang dibuat oleh KPU sampai detik ini masih menjadi mimpi yang harus kita kejar step by step. Tidak serta-merta itu terlaksana 100%. Pertama bahwa kita dalam masa tidak tahapan kita tidak punya badan ad hoc. Jadi KPU Purbalingga tidak bisa menjangkau ke desa-desa karena tidak punya kepanjangan tangan ke sana. Lalu KPU RI juga tidak bisa menjangkau sampai desa itu. Nah, untuk itulah memang diminta KPU melakukan kerjasama. Kerjasama yang jelas otoritas pemegang data kependudukan di negara ini adalah Kemendagri, dalam hal ini adalah Dirjen Dukcapil. Di masing-masing tingkat kabupaten ada Dinas Kependudukan Catatan Sipil, itu pasti ada. Itu yang mitra kita pertama. Lalu mitra kita yang berikutnya adalah instansi lain yang memegang data juga terkait perubahan data dalam DPT. Misalnya kematian. Itu Dukcapil juga punya surat kematian, tapi ada instansi lain yang bisa juga memberi informasi. Lalu pemilih pemula tadi, selain Dukcapil, kita juga punya mitra. Ada Dinas Pendidikan, Kemenak, itu juga punya. Lalu yang berikutnya adalah Dinas Sosial. Untuk kematian juga ada. Lalu TNI Polri. Untuk masyarakat yang menjadi TNI Polri, karena itu harus kita coret dari DPT, dan yang pensiun, purna tugas. Itu karena mereka aktif lagi sebagai pemilih. Jadi itu mitra. Lalu yang tidak kalah ketinggalan adalah masyarakat. Partisipasi masyarakat secara aktif, secara langsung, itu juga luar biasa kita butuhkan. Dalam kondisi tidak adanya badan ad hoc. Mereka bisa memberi langsung laporan kepada KPU masing-masing melalui kanal-kanal yang dibuat oleh masing-masing KPU. Itu Mas Catur. Ya, KPU Purbalingga memang sudah melakukan upaya sosialisasi bagaimana masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebenarnya. Nah, harapannya adalah masyarakat ikut mengupdate gitu kan, bukan dari instansi-instansi yang tadi disebutkan saja, tapi masyarakat ikut aktif. Nah, untuk upaya membangun itu, mungkin dari Mas Paul ada trik atau mungkin harapan ke masyarakat atau mungkin saran dan himbauan ke masyarakat. Ya. Artinya lebih mempertajam pentingnya daftar pemilih itu. Ya, sebelum kepada ke masyarakat, memang KPU sudah membuka kanal-kanal saluran ya. Dan saya berharap bahwa kanal yang dibuat oleh KPU itu lebih ramah kepada pemilih, terutama sekarang segmen anak muda ya. Karena kalau bicara kebanyakan data pemilih itu kan pemilih pemula, lebih banyak daripada data TMS seharusnya. Nah, pemilih pemula, kalau menurut saya, sebagian besar, 99% adalah diisi oleh orang yang memasuki usia 17 tahun. Nah, saya punya data yang saya ambil dari Podsuite Indonesia, jadi data penggunaan media sosial dan internet. Di Indonesia, laporan pada Januari 2021 lalu, dari populasi Indonesia 236 juta, jumlah akun media sosial yang ada itu sampai 276 juta. Luar biasa. Artinya lebih daripada populasi. Artinya satu orang bisa punya lebih dari satu lah. Gitu. Nah, disinilah saya berharap bahwa KPU menyasar kepada mereka dengan teknologi informasi yang familiar bagi teman-teman muda. Jadi kalau misalnya Purbalingga bisa di-share-kan aplikasi itu kepada anak-anak usia sekolah atau di pesantren yang usia 17 tahun, tentu mereka lebih mudah daripada datang ke sini, tetapi mereka bisa hanya diberi Bitly atau dibuatkan aplikasi sederhana melalui Android, dan ini KPU sedang menciptakan sebuah aplikasi Android, orang bisa untuk mengakses DPP, termasuk melapor diri. Nah, media-media ini saya harap digunakan untuk anak muda. Nah, bagi masyarakat, dengan segala upaya ini, saya mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa di negara Indonesia yang menganut demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Undang-undang
UUD 45 mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Apapun itu bentuk pemilunya. Nah, maka kita sepanjang hidup kita, sepanjang Indonesia menganut demokrasi, kita akan bertemu dengan pemilu. Nah, pemilu ini gunanya adalah untuk menentukan nasib kita ke depan. Secara tidak langsung, yang kita pilih tidak akan mengubah nasib kita, tetapi yang kita pilih, kalau itu jadi, harus bisa memberi saluran perubahan nasib kita. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Nah, untuk berpartisipasi itu, syarat utama di Indonesia adalah terdaftar sebagai pemilih. Saya katakan tadi, itu menjadi pemilih yang berdaulat. Karena syarat utama berarti? Ya, karena selain memiliki KTP, daftar pemilih yang dan warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP. Artinya punya KTP, masuk dalam daftar pemilih. Kalau nggak masuk daftar pemilih, pemilih kelas 2 bahasa saya. Ini barangkali kalau sudah terdaftar di daftar pemilih kelas utama lah ya? Ya, karena dia bisa menggunakan mulai jam 7 sampai jam 1. Kalau pemilih yang tidak terdaftar, artinya dia hanya bisa mendaftar, bisa memilih setelah pukul 12 siang. Itu pun kalau surat suara masih tersedia. Kalau tidak, geser lagi. Berarti kan pemilih yang tidak berdaulat. Iya, iya. Nah, untuk itu, pastikan mulai sekarang masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Purbalingga ini. Kalau di warga Purbalingga. Kalau saya belum masuk di pemilu kemarin, berarti kita masuk dalam daftar pemilih baru. Berkelanjutan ini. Berkelanjutan, nah, ya. ini yang bisa kita masukkan ke sana. Nah, jadi jangan menunggu pada saat pemilu, karena situasinya akan crowded. Nah, dalam masa jeda ini, ayo kita berpartisipasi. Dan ini menjadi hak kita. Itu, Mas Saudara. KPU kan sudah melakukan pemutakhiran data pemilih yang tiap bulan ini kan. Apakah nantinya kemudian menjelang pemilu ataupun pemilihan itu tetap akan digunakan coklit mungkin di setiap daerah gitu? Ya, berbicara tentang proses pemutakhiran data, kita masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana proses pemutakhiran data pemilih setelah tadi DP4 disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan, proses berikutnya adalah pemecah menjadi TPS, dan proses berikutnya adalah coklit. Karena undang-undang masih mengatakan itu, mendatangi rumah per rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih. Tetapi DPP ini setidaknya menjadi basis data ketika kita melakukan coklit, bahwa basis data ini update. Jadi orang yang pemilih baru dipastikan sudah ada di daftar yang untuk menjadi bahan coklit. Seringkali kita lupa melakukan pendataan pemilih baru karena dia tidak ada di daftar yang dia harus dicoklit, dan ketika datangi tidak ketemu. Itu lebih banyak kasusnya seperti itu. Nah, kalau dia sudah ada, walaupun tidak ketemu, setidaknya kan bisa dikonfirmasi, si A ini masuk di daftar saya, tetapi tidak ketemu. Bisa ditanyakan kepada RT-nya, keluarganya, atau tetangganya. Itu yang terjadi. Nah, mewaspadai adalah orang yang pindah rumah dengan KTP yang tidak ikut berpindah. Nah, ini teman-teman muda, terutama misalnya, sekarang rumahnya di desa A. Besok pindah rumah, karena mungkin satu desa tidak mengubah KTP. Nah, kalau lupa tidak dimasukkan di daftar bahan coklit, biasanya ini yang paling banyak kesingsal kalau bahasa kita. Ini yang paling bahaya. Jadi mungkin bagi pemilih akan lebih tenang ketika terdaftar dulu Di lebih awal, bahasa kita. Lebih awal ya, iya. Lebih awal. Nah, proses pemutakhiran ini kan yang dilakukan oleh KPU seperti itu. Iya. Ketika pemilih terdaftar lebih awal akan lebih tenang tentunya. Iya. Dan memudahkan coklit. Coklit. Artinya pemilih itu juga lebih tenang, bagi penyelenggara juga akan lebih, datanya juga lebih valid gitu seperti itu. Nah, mungkin ada regulasi yang terbaru mungkin Mas Paul terkait dengan daftar pemilih ini yang mengatur mekanismenya dan sebagainya. Ya, yang terbaru baru keluar di awal bulan Desember ini adalah Peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ini mewadahi kegiatan pemutakhiran data pemilih. Kalau sebelumnya 2 tahun yang lalu dari 2020 dan 2021 kita masih menggunakan surat edaran, surat dinas dan surat edaran. Sekarang ada peraturan KPU-nya. Otomatis dengan ada peraturan KPU nanti langkah kita akan lebih terpola dan diikuti dengan anggaran. Bisa dianggarkan untuk pengadaan untuk kegiatan pengambilan. Jadi ini yang terbaru memang ini mengatur bagaimana
KPU RI, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, apa yang dilakukan? Lalu hubungan dengan dinas lain seperti apa? Lalu bagaimana juga proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berjalan? Itu yang diatur dalam PKPU ini. Nah, tapi di luar itu, saya ingin bercerita bahwa kondisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bukan satu-satunya kalau di Indonesia, di dunia ya. Beberapa negara, baik negara maju ataupun negara yang berkembang, sudah menggunakan pola DPP. Bahkan karena mereka sudah bertahun-tahun, pada saatnya pemilu, mereka tidak lagi mengenal namanya pemutakhiran data pemilih atau coklit seperti ini. Nah, saya tidak tahu nanti ujungnya di Indonesia akan seperti itu, atau masih tetap mempertahankan di Undang-Undang 7. Tetapi kita buktikan kalau daftar pemilih berkelanjutan kita valid dan bagus, tidak terlalu kemungkinan besok tidak ada lagi namanya coklit. Ya. Jadi, bahkan kalau kita melihat di Kanada, yang bisa memang citizen sana ya, jadi warga negara Kanada bisa mengakses DPT per hari ini itu bisa kita lihat per detik ini bisa berubah. Di detik ini sekian juta, ujungnya 1 ya, mungkin berambah karena ada penambahan laporan lagi di input menjadi 3. Jadi dinamisnya kelihatan. Bisa dilihat mungkin pemilih barunya berapa tidak per bulan tapi langsung per hari. Detik tidak luar biasa gitu ya. Jadi bahkan negara berkembang sudah pakai seperti Meksiko. Itu juga sudah data pemilih berkelanjutan. Hanya belum seperti Kanada kalau saya lihat ya. Jadi ini negara-negara yang memang mereka sudah melaksanakan pemilu lebih dulu dari kita ya. Tetapi kita adalah negara paling besar yang melaksanakan pemilu dalam satu hari yang sama. Ini yang diakui dunia. Dan daftar pemilih kita untuk pemilu 2019 menjadi daftar pemilih yang paling baik kalau menurut saya. Nah, ini kita pertahankan dan kita tingkatkan dengan DPP supaya 2024 semakin baik dan kita berharap mungkin 2029 kita sudah berani tidak menggunakan coklit, menggunakan data pemilih berkelanjutan yang sudah jelas-jelas valid per detiknya bisa. Sekarang kita baru per bulan, nanti mungkin bisa per minggu. Mungkin arahnya nanti ke sana itu ya, Mas Paul ya. Ya, harapannya kita berharap, mimpi besarnya gitu ya. Kita melihat karena ini masih masih di tahap awal. Kita mulai 2020, 2021 baru mulai digencarkan dan pasca ada PKPU saya yakin nanti akan semakin maju lagi. Ya, mimpi besarnya memang ke arah sana mungkin, tapi peran masyarakat juga sangat penting itu ya. Ya, itu kalau kita lihat di negara-negara tersebut, mereka melapor diri. Karena mereka sudah ada single identity ya, jadi mereka punya NIK yang bisa digunakan untuk nomor pemilih, juga punya. Jadi ketika dia masuk usia pemilihnya kan beda-beda. Di negara lain ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun. Nah, ketika mereka masuk usia pemilih, otomatis akan dari data kependudukan ini akan nge-link ke data KPU-nya sana. Dan itu akan di-input segera. Ini yang problem di kita, kerjasama antar instansi yang masih harus kita tingkatkan. Jadi kita sudah mulai ada single identity, number identity ya. Jadi ini kita sekarang bisa dipakai untuk NPWP, pembukaan rekening bank, naik kereta api, pesawat harus pakai NIK. Nah ke depan semua ini jaminan asuransi itu pakai single number identity. Kalau itu sudah berjalan, daftar pemilih bisa masuk ke bagian itu dan akan menjadi lebih lancar. Termasuk mungkin harapannya bagi penyelenggara ya, dengan munculnya PKPU 5 dan 6 ya. Iya. Instansi-instansi terkait ini juga lebih istilah kita mengayuh bagyo lah ya terkait dengan daftar ini. Karena memang selama ini gaungnya kan memang belum begitu masif lah termasuk ke instansi-instansi terkait itu gitu. Nah, bahwa pemutakhiran data pemilih ini kan memang sangat besar manfaatnya gitu ya, Mas Paul, terkait dengan data itu mungkin. Nah, KPU sebagai penanggung jawab utamanya, jika dilihat memang ini kan saat ini instansi terkait ini memang belum maksimal lah ya, belum maksimal. Gimana ini Mas Paul mengenal apa ini, Mas? Ya, kalau terkait dengan kerjasama dengan instansi terkait, memang ini idealnya adalah diikat dalam MOU di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat pusatnya. Ini yang sedang diproses ya, jadi menuju MOU, pasca PKPU ini, nanti antara KPU dan Kemendagri, terutama nomor 1, lalu mungkin dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sebagai pemegang data yang besar. Lalu dengan Mabes TNI, lalu Mabes Polri, tentu ini kalau ada MOU di bawah, kita di bawah hanya tinggal melakukan perjanjian kerjasama.
Jadi ini yang memang kita tunggu. Sementara ini yang berjalan memang kerjasama sporadis ya. Jadi mungkin Purbalingga langsung dengan instansi terkaitnya tanpa ada induknya. Nah, ini yang sedang pasca munculnya PKPU sedang dilaksanakan penjajakan dan targetnya memang di awal 2022 sudah ada MOU antar instansi-instansi tersebut dengan KPU. Iya, mungkin ini Pak Paul, ada nggak dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini mungkin ada semacam aplikasi yang mengatur atau mungkin bisa menyimpan data ini, itu Mas Paul? Ya. Pemilu di Indonesia semenjak pemilu 2014 kita menggunakan banyak sistem informasi ya. Nah, termasuk di pemutakhiran data pemilih kita menggunakan yang namanya SIDALIH, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Nah, khusus dalam pemutakhiran data berkelanjutan, KPU sudah melonsing yang namanya SIDALIH JUT, Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan. Nah, ini sudah berjalan dan ini sudah diterapkan rekan-rekan di KPU seluruh Indonesia mulai November ini. Jadi pelaksananya mulai November. Ini memang masih dalam taraf masih banyak pembaruan-pembaruan. Maka ditargetkan Januari semua data SIDALIH berkelanjutan sudah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sudah melakukan migrasi 100% ke dalam SIDALIH JUT. Nah, dengan kita nanti SIDALIH JUT, nanti semuanya akan serentak sama dan polanya akan sama di Papua sampai dengan di Aceh. Jadi tidak ada lagi yang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berbeda polanya. Nah, karena apa? Karena nanti dari SIDALIH JUT ini yang akan ditarik datanya untuk sinkronisasi dengan DP4. Kalau di dalam aplikasi SIDALIH JUT itu sendiri, apakah ketika misalkan ada pemilih baru ini melapor ya, misalkan ke KPU gitu ya, terus dimasukkan ke TPS mana itu sudah otomatis di situ gambarannya tentang TPS itu. Oh, berarti nanti saya masuk di TPS ini misalkan, desa A, TPS apa gitu. Ya, jadi SIDALIH JUT ini karena induknya adalah DPT pada pemilu terakhir, maka basisnya tetap TPS. Jadi ketika ada pemilih baru, si A, dia warga mana? TPS-nya mana? Nah, ini juga salah satu mimpi dari SIDALIH JUT, besok ada yang disebut TPS permanen. Jadi misalnya Mas Satur ini, Pilkada 2020 di TPS mana? Besok di Pilkada 2030 berapa? TPS-nya di situ. Jadi sekarang ini kan kita kadang bertanya-tanya, pemilu kemarin saya di TPS ini, pemilu besok saya TPS mana ya? Nah, besok tidak lagi, tapi tetap. Kecuali TPS itu sudah lebih dari batas maksimal, ada pemecahan TPS. Nah, tapi kalau tidak ada itu, maka TPS-nya akan tetap permanen. Bahkan ya memang idealnya juga bahwa titik TPS itu juga tidak bergeser. Jadi kalau di wilayah TPS ini, TPS-nya di lapangan A. Nah, itu besok pemilu 2030 tahun ke depan juga masih akan masih di situ. Jadi orang tidak lagi bingung saya TPS-nya mana. Maka Indonesia KPU bekerja sama dengan lembaga yang namanya geospasial. Jadi titik koordinat TPS seluruh Indonesia bisa terpantau. Itu nanti geospasial, kalau kita berbicara geospasial, walaupun itu oleh data dan informasi, pembuatannya, nanti itu berguna untuk titik logistik. Jadi bisa laporan bahwa logistik di TPS A, misalnya di pedalaman Papua, belum mendapat logistik, bisa terpantau oleh KPU. Dengan geospasial ini. Jadi orang dari Jakarta bisa memantau TPS A di pedalaman ini, posisinya di mana, logistiknya sudah sampai mana, termasuk ketika perolehan suaranya, karena kita pakai nanti Sirekap, bisa langsung terinput. Jadi saya bisa tahu, di TPS ini titiknya di sini, pemilihnya siapa saja, hasilnya seperti apa. Kedepan transparansi pemilu akan seperti itu. Ya, jadi itu tentang aplikasi ya, sehingga mungkin terintegrasi antara mungkin pemilih, terus kemudian TPS permanen dan sebagainya. Transparansinya juga lebih lebih transparan semakin kesini gitu ya. Nah, permasalahan data ini lagi kembali ke masalah data, Mas Paul. Ini kan sering juga menjadi masalah di MK gitu ya, ketika ada perkara di MK. Nah, ini mungkin ya tentang SIDALIH berkelanjutan ini juga mungkin arahnya juga untuk mengantisipasi itulah ya. Artinya lebih mutakhir, lebih valid dan sebagainya. Mungkin itu ya Mas Paul ya. Nah,
tanggapan Mas Paul terkait dengan itu seperti apa, Mas? Ya, memang harus diakui bahwa problem data pemilih itu adalah problem klasik di pemilu. Kalau rekan-rekan dari pemirsa iseng buka kondisi pemilu 55, kita kan paling ideal pemilu kan kata orang pemilu 55. Saya juga menemukan setidaknya ada 6 item problem di pemilu 55 yang terkait dengan daftar pemilih. Tahun 55 sudah muncul. Bukan nanti di googling tuh masih ada. Nah, lalu di pemilu berikutnya, karena pemilu Orde Baru tidak boleh ada yang berani mempermasalahkan, tidak ada. Tapi mulai Orde Reformasi, mulailah itu muncul. Paling parah di pemilu 2009. Sampai ada pansus DPT. 2014 KPU membuat yang namanya Sidale. Itu mengurangi problemnya, tapi masih ada. Nah, lalu pemilu 2019 kemarin, kalau kita lihat di MK, problem yang terkait dengan daftar pemilih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, itu jumlahnya tidak lebih dari 5. Artinya sangat berkurang, dari dulu puluhan, sekarang menjadi 5. Artinya semakin lama ini sistem informasi daftar pemilih itu bisa menghilangkan problem-problem di daftar pemilih. Nah, Sidale Jut ini juga berkelanjutan ini dibuat untuk mengurangi potensi-potensi itu. Kalau ini datanya hidup terus, jadi terpantau. Apalagi nanti disandingkan dengan Purbalingga, DPT-nya sekian, jumlah penduduknya sekian, DP4-nya kemarin sekian, DPT pada pemilu terakhir sekian. Jadi rasio-rasio ini akan menjadi catatan kita untuk semakin mawas diri. Daftar pemilih saya kok angkanya segini ya, padahal jumlah penduduknya sekian. Sehingga angka-angka anomali bisa kita ketahui dari awal. Berarti ada masalah. Atau misalnya gini, kita cek semuanya pakai Sidale. Kenapa warga RT sekian kok tidak ada yang masuk dalam DPT saya? Nah, itu yang saya katakan, pasti ini terjadi namanya blank spot area dalam coklit. Satu RT yang lupa di coklit. Nah, dengan Sidale Jut ini kita bisa tahu, kok kenapa ya warga satu RT ini hanya 2 aja yang masuk dalam DPT. Yang muncul gitu ya. Nah, di situ. Nah, setidaknya dengan pola-pola ini yang kita laksanakan nanti, sengketa-sengketa data pemilih kalau bisa 0. Pilkada 2019 dan Pilkada 2020 di Jawa Tengah 0 terkait dengan daftar pemilih. Disengketa semua. Gitu. Ya, itu terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Mungkin sebagai closing statement, Mas Paul, harapan ke masyarakat, terus kemudian peran-peran instansi-instansi terkait juga bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Purbalingga, saya sangat mengharapkan sinergitas dan dukungan terhadap proses yang dilaksanakan KPU untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau kita berbicara DPT, pemilu, tidak lagi berbicara pemilu kapan, tetapi per bulan ini berapa. Nah, data ini kita butuhkan untuk mewujudkan pemilu yang semakin berkualitas. Apalagi ke depan, tahun 2024, kita akan menghadapi 2 pemilu, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden, dan juga pemilihan kepala daerah serentak nasional. Ini adalah tantangan pemilu yang sangat berat bagi kita, tidak hanya bagi penyelenggara, tapi juga bagi masyarakat. Maka untuk mengurangi beban itu, saya berharap dukungan terkait dengan lapor diri ketika ada perubahan data diri terkait daftar pemilih. Misalnya, dari saya yang belum masuk DPT, untuk masuk karena saya sudah 17 tahun. Atau perpindahan, saya pindah domisili yang dibutuhkan dengan KTP. Atau ada kerabat kita yang sudah menjadi tidak memenuhi syarat lagi karena meninggal dunia, karena pindah, atau menjadi TNI Polri. Jadi, ini yang kita butuhkan. Lalu kepada instansi terkait, Dinas Kependudukan dan Sipil, Kabupaten Purbalingga, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, TNI Polri, kita butuhkan sinergitas bersama supaya cita-cita pemilu di Indonesia yang semakin berkualitas bisa terlaksana. Kerjasama terkait data kependudukan sepanjang tidak melanggar regulasi akan sangat baik bagi pemilu di Indonesia. Itu mungkin Mas Catur dan rekan-rekan di Purbalingga yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Paul, dan mungkin bagi pemirsa untuk bisa dipahami bahwa satu hal yang
penting adalah untuk menjadi pemilih berdaulat adalah terdaftar dulu menjadi pemilih ya, di pemilih. Nah, daftar pemilih berkelanjutan ini menjadi sangat penting. Artinya untuk memastikan bahwa masyarakat yang sudah memiliki hak pilih terdaftar di pemilihan ataupun pemilu selanjutnya. Sehingga ada kesempatan untuk memberikan hak pilihnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.